Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap bapak ibu dan guru SMA Maryam yang amat kami banggakan, kami hormati, dan semua siswa-siswi SMA Maryam yang amat kami cintai, kami sayangi, serta insya Allah semua yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saat ini masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kenikmatan, bisa menghirup udara pagi. Maka kenikmatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah SWT, dengan selalu banyak zikir kepada Allah SWT, dan dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Moga-moga kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang semakin meningkat ibadahnya dan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kita kali ini adalah karena momen-momennya Maulid Nabi Muhammad SAW, maka judulnya kita kali ini mengangkat tema terkait kebiasaan baginda Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Kebiasaan baginda Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Kita baca sholawat Jibril terlebih dahulu. Moga-moga barokahnya sholawat Jibril kita diaku menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan moga-moga keinginan kita, hajat kita, Allah SWT senantiasa berkenan untuk mengabulkan hajat keinginan kita semuanya, khususnya untuk SMA Maryam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu moga-moga sholawat yang barokah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ayat yang mendukung terkait dengan
cinta baginda Rasulullah SAW adalah surat Ali Imran ayat 31. Bukan Al-Imran ya, tapi Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran ya Pak Imran ya. Jadi Pak Imran yang bukan Pak Imran yang di Surabaya, tapi ini cerita khusus terkait dengan keluarga dari yaitu Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Oke, tirukan saya, kita baca Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya saya baca, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Gusti Allah, ikutilah aku Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah. Jadi kalau ingin cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Gusti Allah, maka ikutilah Rasulullah, ikutlah baginda Rasulullah SAW. Maka janjinya Gusti Allah tidak hanya disenangi Gusti Allah, tapi disepuro dosa-dosanya karo Gusti Allah. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang apa Pak kebiasaannya baginda Rasulullah SAW? Satu, yang perlu dicontoh, yang perlu ditiru. Satu, Kanjeng Nabi merayakan kelahiran dengan puasa sunnah. Kanjeng Nabi merayakan kelahiran dengan puasa sunnah. Apakah boleh Pak kemudian saya lahirnya hari Rebo Kliwon, terus kemudian tak posanya pas Rebo Kliwon? Boleh mengikuti ini. Tapi kalau Kanjeng Nabi kan tidak ada pon Kliwon pagi baik dapat dulu daun. Maka boleh silakan. Cuma paling bagus ya lahir Rebo ya tiap Rebo poso. Sebagai bentuk apa? Syukur nang Gusti Allah bahwa kita dilahirkan karo Gusti Allah. Sebab apa? Kalau orang itu lahir berarti disempurnakno nikmati karo Gusti Allah. Apa itu? Understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Loh Pak, bagaimana kalau kemudian pas ulang tahun saya membuli konco, kemudian ngerjai konco dikaburi apa? Tepung, dikei telur,
telurnya kadek telurnya busuk bagaimana Pak? Itu kebiasaan yang salah. Satu ya, itu yang salah dan itu tidak usah ditiru. Yang kedua, menyakiti teman kalian. Mungkin dia seneng dohiri, tapi artinya aslinya loro. Ya, kedua itu. Yang ketiga, kalau dia pas duwe loro, duwe sakit, punya sakit, sakitnya itu gak dulu kalau telur busuk. Terus gara-gara itu akhirnya jantungan, terus malah kematian. Tanggung jawab siapa? Lah iya. Bakul dok kan dodol itu. Oke, itu tidak usah niru-niru. Pak, bagaimana Pak? Kalau kemudian meniup lilin, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, terusnya. Nih kalau bagaimana Pak? Itu juga kurang bagus. Meniup lilin itu bukan Islami, tapi miliknya agama selain Islam, maka tidak bagus. Apa maneh itu krungu bae enak-enak turu. Krungune karena turu setengah melek setengah merem. Akhirnya krungu ngene. Ibu apa bae kan turu. Iki bedes turu, iki bedes turu, iki bedes malah dari kalau baik sampean Pak. Oke, nggak usah meniup. Maka bagaimana sunnahnya Kanjeng Nabi? Bagaimana kalau bacaan Pak mentraktir teman, mentraktir gurunya bagus? Namanya sodaqoh. As-sodaqotu tatbaul hala. Sodaqoh iso nolak hala. Kalau mir Kanjeng Nabi kosong, ya diposoni. Maka memang beda ya. Anak-anak dulu sama anak sekarang beda. Zaman saya dulu, saya masih kecil, orang tua saya itu rutin, khususnya ibu. Itu pas wae weton saya, itu diposoni. Makanya dadine arek dhisik, iku yo kaya miliki. Ya, arek dhisik, ya sekarang berarti saya ini. Makanya orang-orang dulu, anak-anaknya bagus-bagus. Sekarang wong tuane gak patek tirakat kon poso rada arasen. Makanya ya arek-arek anak-anak rada nakal. Alhamdulillah. Karena wong tuane kurang tirakat. Zaman dulu luar biasa. Saya aja ketika ujian S1, S2 itu beliau poso terus sholat duha dibacain. Kalau beliau pas mungkin nggak bisa puasa, biasanya dibacain. Hanya sekedar permen atau mungkin sekedar snack kecil-kecilan itu rutin. Maka nanti kalau ingin mendapatkan anak yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa, anak ditirakati. Lupa untuk nggak tirakat dewi. Ya, ojo ngandel nowo, tuh tirakat dewi. Oke, itu puasa. Makanya Kanjeng Nabi karena puasanya apa lahirnya hari Senin, Kanjeng Nabi seringkali puasa Senin dan Kamis. Alasannya apa? Kok Senin? Ada 3. 1, Nabi dilahirkan pada hari Senin. Yang kedua, Nabi dibangkitkan juga hari Senin. Yang ketiga, wahyu juga sering turun pada hari. Tapi kadang dipleset dong. Kenapa kok kamu poso Senin yo? Wayainya neni. Di Kemis wayai ngemis. Itu namanya pemplesetan. Oke. Dan kenapa Pak kok Kemis? Kemis itu waktunya amal ibadah kita disetorno nang Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi seneng pas wayai setoran amal, ternyata Kanjeng Nabi pas poso. Takoni karo Gusti Allah, ya apa malaikat pas setoran amal ini anak-anak Maryam ya apa? Alhamdulillah Gusti Allah, semua anak-anak Maryam kecuali yang head semuanya ahli puasa. Hebat. Allahumma amin. Muga-muga ngono. Jadi takoni malaikat,
Kak malaikat, fikri apa malaikat? Masya Allah, dino kemes. Oh, sebuah calon wali kota. Nah, kenapa puasa kok menjadi hebat? Karena somuli wa ana ajzibi. Puasa adalah untukku dan aku yang akan balas. Dan orang-orang yang puasa itu rata-rata mirip-mirip malaikat. Maksud itu seperti Pak, mirip-mirip malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Makanya malaikat itu duwoni mustajabah. Ya, orang puasa mirip-mirip Gusti Allah dalam hal tak makan, tidak minum. Maka orang-orang yang puasa roto-roto omongane berbobot duwoni mustajabah. Di samping itu orang yang puasa punya dua keistimewaan. Satu, orang yang puasa itu akan meningkatkan amal soleh. Nek poso seringkali sing dibuka Al-Quran, sing diwaca dzikir, sing diomongno barang sing apik. Yang kedua, orang yang puasa insya Allah senang menahan maksiat. Kakek nglakoni maksiat dipikir sih, eman rek saya poso, eman saya poso. Mulai aku nglakoni maksiat, poso nih iso batal. Kalau tidak batal, akhirnya poso nih gak oleh ganjaran. Nah, makanya poso itu ada 3 tingkatan. Ada poso umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Nek poso umum hanya menahan lapar dan dahaga tok, tapi gak oleh ganjaran. Wis lumayan menggugurkan kewajiban. Poso ijek rasa-rasa, poso ijek mripati jelalatan, poso ijek al-genda'anu wal pacaranu. Ya, berarti poso seperti itu terkurangi pahalanya, iso-iso oleh ganjaran, tapi sudah aman memang. Nah yang kedua, puasa khusus. Puasa yang tingkatannya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga panca indrane dijak poso. Mripate gak delok jelalatan, enak-enak buka HP sing didelok sing selawatan gitu sih. Gak didelok sing aneh. Ono video sing gak jelas di skip. Didelek kalau saya delok ganti pengajian. Bayar pengajian atau tengah-tengah terselip video ngono gak delok maneh. Delok ngaji maneh, terselip ngono maneh gak delok maneh. Berarti itu puasa yang khusus. Lambene gak gawe sing gak jelas, gak boroan, gak misuan, gak ngamuan, tangane gak genjalin macam-macam, kupingnya gak ngrungokno barang rasan, sikile digawe ibadah, gak wayahe sekolah malah tinggal balik. Maka puasa ini adalah puasa khusus. Yang ketiga yang berat, puasa khusus, menahan lapar dan dahaga, seluruh panca inderanya poso, atine dijak poso. Ini yang hebat. Posone para wali, posone para nabi. Awak dhewe iso bisa, asal tingkatannya dijalani sih. Poso umum aman, poso khusus aman, masuk khusus. Dan orang yang sudah khusus ini hidup itu enak tok. Hidup itu tenang, santai, dan urip goyang tok. Ya kira-kira ya kayak aku ya. Urip goyang tok. Wis semuanya. Karena apa? Dia sudah melihat apapun yang dilihat itu kersane Gusti Allah. Paham? Maka kalau latihan seperti itu, yakin sampai semuanya akan menjadi wali-walinya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya ojo ngamuan. Ya,
Syaratnya itu ojo ngamuan. Kalaupun meleset gak jadi wali nih Gusti Allah ya minimal wali kelas. Meleset mana jadi wali. Oke, itu ya. Dan orang yang puasa ternyata kesehatan itu melihat kemarin saya melihat di beberapa literatur yang ada, orang yang puasa itu ternyata satu sehat. Ini dalam kacamata kesehatan. Yang kedua, panjang umurnya. Nek pengen dawa umure sing sering gawe poso. Kenapa? Orang yang puasa itu sehat. Oke. Yang ketiga, orang yang puasa, mohon maaf, baik bagi suami istri maupun yang kalian, akhirnya gak menggebu-gebu, tanda kutip pengen ngono. Ya, kalau suami istri mohon maaf, gairah seksnya tidak menggebu-gebu, teratur. Apalagi seperti kalian cocok untuk deposo. Saya dulu itu sudah mulai MTS, SMA sampai sekarang ini itu tak latih Senin Kemis. Dan Senin Kemis itu ternyata tidak dirasakan waktu itu loh. Dirasakan nanti kalau sudah punya keluarga, punya anak, itu insya Allah ditoto karo Gusti Allah. Baik itu? Ada saya? Jadi orang puasa nek pengin poso awake sehat, loro dawa umur, gak gampang kena penyakit. Oke. Yang kedua, yang perlu dicontoh dari kebiasaannya Rasulullah SAW adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah SAW. Pernah Siti Aisyah, wahai Bunda Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Beliau menjawab dengan sangat jelas, terang, yaitu karena khuluquhul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi adalah Al-Quran 30 juz. Itu akhlak Kanjeng Nabi. Dan yang sangat amat kelihatan, Kanjeng Nabi itu punya akhlak ngapi wong apik, ngapi wong, yang sering kali sampaikan, ngapi wong apik, ngapi wong elek. Nek ngapi wong apik gampang, sing angel ngapi wong elek. Wong selara Sayyidina Muhammad. Ini bukan elek fisiknya loh ya, tapi elek kelakuan. Nek elek fisiknya itu gak mesti, sebab jelek dan tidaknya itu tergantung pakai kita kacamata apa. Nek kacamata pacar masih elek jadi api. Ya mohon maaf, masih romos, masih tumples pesek. Tapi nek pacare sing ngomongku, piye pacarmu? Ayo gombaden. Soalnya ketutup karo setan. Paham ya? Oke. Cuma kadang gini ya. Kadang gini. Orang itu ape elek kadang dimensinya adalah dosa. Kadang ini ayu utawa ganteng itu rawan sahabat maksiat dosa. Nek elek wajahe itu rawan ngelok. No. Kalau lagi, nek ketemu wong ayu, ketemu wong ganteng, rawan sahabat seneng muncul maksiate. Nek ketemu karo wong elek, rawan ngelok. No, paham? Makanya hati-hati. Dua itu mesti akan kalian lakukan dan akan melaksanakan itu. Maka ayo ditoto hati. Ojo sampai ngelek wong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi ngomongnya diatur. Ya, ngomongnya diatur. Sering saya sampaikan, ngomong diamini malaikat. Maka ojo ngomong elek. Kemarin saya singgung untuk kuliah lalu, ojo ngomong gak bahaya tak, akhirnya bahaya.
Ya, nah, kudu bahagia tak, seneng tak, sehat tak, duwe akeh tak, Maryam barokah tak. Ojo mulai lelek marina. Umur maka nanti diamini malaikat, diamini para wali, insya Allah boleh bahagia. Paham? Yang ketiga, Kanjeng Nabi sholatnya selalu berjamaah. Ini Kanjeng Nabi. Maka sangat kurang tepat kalau kemudian acara Maulid Nabi terus sampai bunyi. Bukan salah, kurang tepat, sampai bunyi. Terus mari ngono panitia nih sampai kebengen. Akhirnya jamaah karena kebengen sholat subuh amblas. Ya, sholat subuh amblas. Jadi usolli fardhu subha rokengatini kawanan letal ojo. Maka silakan Maulid Nabi bagus, mudah kiai, mudah habib silakan. Tapi ojo lali sholat jamaah, khususnya sholat subuh. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Maka pernah Kanjeng ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amal yang hebat, yang baik itu apa? Yang dicintai Gusti Allah. Satu, sholat tepat waktu berjamaah. Yang kedua Kanjeng Nabi takdim hormat nang wong tuwa. Wong tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang ngasih ilmu pada kita, orang tua yang ngasih anak pada kita. Siapa? Mertua. Di samping itu yang sering dilakukan ya apa loh? Alamat anak soleh iku papat. Ya, ya. Di antaranya apa? Apik tutur katai, apik nang wong tuwa. Itu alamat anak soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tadi kan ditanya oleh sahabat tadi loh. Kanjeng Nabi apa yang tidak bisa Allah? Satu adalah sholat, dua taat pada kedua orang tua, yang ketiga jihad fisabilillah, perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak perlu perang, cukup belajar sing tenanan. Yang keempat, membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi hafal Quran itu usia 40 tahun. Ya, tahun lagi. Kanjeng Nabi hafal membaca Al-Quran mulai 40 tahun. Maka kalian kalau belum 40 tahun itu lebih hebat daripada Kanjeng Nabi dalam hal bacanya, dalam hal menghafalkan Al-Quran. Ya, tapi ojo mung ngapal noco, ayo dipahami naik terus diamal. Yang kelima saja yang unik selalu mengajak sahabat dan keluarganya untuk berjuang, selalu mengajak keluarganya dan para sahabat untuk berjuang. Maka kalian harus jadi orang pelopor, ngajak kancani nang masjid, ngajak kancani nglakoni kebaikan, ojo dadi sponsor kemaksiatan. Itu understand? Alhamdulillah. Baik, kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قولي وفعل ولياتي بأسلف من قول دليل ونور لقلبي عيد جلي والخيرات فيا ربي بسر حروفي ونور قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.